Bahar bin Smith terpenjara oleh arogan. Proses penyidikan LP nomor LP B 6354 12 Romawi 2021 SPKT PMJ tanggal 17 Desember 2021 yang kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat dengan pertimbangan hukum tentunya, mengingat yang pertama, tempat kejadian perkara dan saksi-saksi mayoritas berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Adapun laporan polisi tersebut yaitu terkait dengan menyebarkan berita. Belajar lagi itu, Smith itu. Bukan begitu. Bahwa semua persoalan hukum itu ada yang menangani. Presiden sama sekali tidak pernah intervensi atas persoalan-persoalan hukum. Jadi kok seolah-olah dituduhkan, wah ini gara-gara Pak Jokowi ini. Ini kesalahan sasaran, salah alamat, salah lirik. Banyak orang Indonesia yang masih terpukau dengan pangkat, harta, dan nasab atau garis keturunan. Ketika berhadapan dengan orang yang berpangkat, berharta, atau berketurunan raja misalnya, mereka langsung rendah diri sehingga tanpa sadar kehilangan dirinya sendiri. Mereka takut kalau membantah orang-orang yang kelasnya di atas mereka, mereka akan mendapatkan hukuman, entah itu hukuman di dunia atau nanti di akhirat. Bahar bin Smith yang sudah dibentuk pikirannya membenci pemerintah atau dalam hal ini adalah Jokowi, hanya mengandalkan massa dari umat. Berbicara tentang kezaliman, tetapi ternyata dia telah melakukan kezaliman dengan menganiaya anak remaja tanggung sampai babak belur. Tentu saja bagi pengikut dan fans si Bahar, menilai tindakan itu adalah heroik, padahal itu tindakan pengecut. Hanya berani pada anak kecil. Duh, pengen lihat ya adu tarung antara Jarik versus Bahar Smith nih. Umat yang jumlahnya banyak ini hanya dijadikan komoditas pergerakan politik meraih kekuasaan. Apa yang dilakukan si Bahar itu bukanlah keberanian. Ia bisa beringas dan arogan karena merasa mendapatkan dukungan penuh oleh segelintir orang elit. Tidak banyak umat tahu akan hal ini. Bagi umat yang polos, melihat ini adalah perjuangan. Kemampuan menggalang massa memang itulah yang dilirik oleh segelintir elit politikus yang tiap hari atau bahkan tiap menit hanya memikirkan kekuasaan dan melalui Rizik. Itu mereka ingin wujudkan. Namun karena Rizik tidak berhasil, maka kini si Bahar dipaksa melebihi Rizik. Atau katakanlah, ada penerus Rizik, tapi sayangnya orang seperti Bahar itu senang dipuja-puja dan dibangga-banggakan dengan dirinya. Umat harus cerdas agar tidak menjadi korban dari orang-orang menggunakan agama demi tuannya meraih kekuasaan. Rizik ataupun si Bahar ini hanya memanfaatkan kepolosan umat. Coba lihat saja betapa mereka tidak diajak cerdas atau berpikir, justru diajak melakukan kebencian. Ceramah si Bahar tidak jauh beda dengan rockers yang lagi konser, hanya saja berbeda tema. Kalau rocker metal memang jujur dan tidak munafik ya, sementara si Bahar memakai bungkus agama demi tuannya. Ketika Bahar berkata melawan kezaliman, tapi ternyata itu untuk menutupi dirinya yang dekat dengan orang-orang yang selama beberapa periode adalah akar dari kezaliman. Bayangkan kalau Arab dan akrab dengan orang-orang yang dulu pernah berkuasa dan telah membuat negeri ini hampir dikuasai asing. Bahar dan Rizik mungkin memang ada garis keturunan dari Nabi, namun perlu diingat bahwa itu bukan jaminan orang-orang ini bisa mengikuti ajaran Nabi secara baik. Justru iblis atau setan akan sangat senang dekat dan menggoda orang-orang seperti ini. Keturunan Nabi yang sejati itu cara-cara dakwahnya tidak melontarkan kata-kata yang penuh kebencian, apalagi sampai provokasi melakukan tindakannya anarkis. Justru Nabi dikenal dengan sangat santun, etika berpolitiknya pun sungguh indah. Jadi orang-orang seperti si Bahar ini justru sangat bisa sekali dikuasai iblis. Ketika pengetahuan agama yang selama ini didapatkannya dianggap sebagai kebenaran mutlak, maka siapa saja yang tidak setuju dengan pendapatnya, maka akan dibenci bahkan dimaki seperti yang kita sudah saksikan. Kebenciannya pada Jokowi dilontarkan dengan kata-kata yang tidak pantas. Mana ada ajaran Nabi yang berkata, buka celananya, bencong apa bukan? Wah, kalimat ini kalimat preman pasar yang pernah saya dapatkan di Makassar. Bagaimana tanggapan Nabi di sana menyaksikan orang-orang yang menyebut nama beliau namun melakukan tindakan-tindakan arogan? Mengaku sudah membela kebenaran sampai sesumbar berkata tidak akan pernah takut, tapi ternyata kalau intelijen mau buka-bukaan data bagaimana hubungan orang-orang ini dengan segelintir elit, maka kita bisa tahu dengan jelas. Tapi itu kita tak perlu.
Kita yang berakal sehat bisa membacanya dengan sesama. Setidaknya orang-orang yang belajar agama Islam dengan baik dan runut serta pondasi tauhid yang kuat tidak akan tertarik mendengarkan ceramah si Bahar atau si Rizik. Atau setidaknya orang-orang yang menggunakan akal sehatnya akan jeli melihat perbedaan antara tuntunan Nabi dan yang bukan ajaran Nabi. Orang yang berakal sehat tidak mungkin akan menjadi atau bergabung di barisan si Bahar. Bahkan mereka berharap jenis makhluk seperti ini semoga cepat punah atau setidaknya sadar dan tidak arogan lagi. Jadi sudah sangat membosankan memang wajah si pirang ini nongol di media-media. Dan sudah membosankan kata-katanya yang terlontar dan mengatasnamakan Nabi serta perjuangan agama.